Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, api ini apa ini? Yang dimaksud dengan api ini apa? Jelas, dalam kitab suci kita bisa melihat dan membaca bahwa Roh Kudus ditampilkan atau ditampakkan sebagai api yang menyala-nyala. Jadi dengan kata lain, api di sini adalah api cinta kasih. Jadi Tuhan di sini melemparkan api cinta kasih ke bumi. Nah, saudara-saudara, dalam hidup bersama seringkali memang ditandai dengan perbedaan. Fakta perbedaan dapat menjadi sumber konflik, tetapi dapat juga menjadi kekayaan yang bisa memperindah hidup bersama. Semuanya itu tergantung dari sikap orang tersebut, orang-orang, dan cara orang menghadapinya. Nah, saudara-saudara, sungguh pun demikian, banyak orang mendambakan hidup yang rukun dan damai di tengah-tengah perbedaan itu. Orang mengharapkan hidup ini menjadi hidup yang indah. Dan saudara-saudara, akan tetapi bagaimana kita bisa mengerti kata-kata Yesus yang mengingatkan bahwa Ia datang bukan untuk membawa damai dan pertentangan. Ternyata, saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus inginkan dan sebarkan, yaitu kasih dan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan di dalam dunia ini, ternyata itu adalah suatu bentuk pilihan. Tuhan Yesus mengajarkan dasar dan jalan untuk hidup yang kekal, yang menuntut pilihan sikap pendengar dan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus menawarkan jalan untuk kehidupan kekal, jalan untuk hidup damai, jalan untuk hidup bahagia, jalan untuk ketentraman dan kerukunan, tetapi itu adalah suatu pilihan. Tuhan Yesus tidak memaksakan apakah orang harus memilih ini, milih ini, itu. Tetapi yang jelas Tuhan mengharapkan bahwa kita memilih jalan yang benar untuk membawa kita sampai kepada kehidupan kekal, untuk membawa kita kepada jalan hidup yang damai, sejahtera, dan hidup yang bahagia dan rukun. Itulah yang Tuhan Yesus harapkan. Tetapi ternyata tidak semua orang bisa menerima apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu jalan yang benar untuk membawa manusia kepada kehidupan kekal, kepada kebahagiaan abadi, kepada kasih, kepada kedamaian. Ternyata tidak semua orang mau menerima itu. Bahkan orang-orang yang menolak itu seringkali justru memusuhi orang-orang yang menerima jalan kedamaian, jalan kebenaran itu. Nah, saudara-saudara, akibatnya apa? Akibatnya ada pertentangan. Nah, itulah yang dikatakan di dalam Injil hari ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan sikap kita, sikap saudara dan sikap saya? Seharusnya bagaimana?
Apakah kita sungguh-sungguh telah menerima apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang di mana Tuhan Yesus mengajarkan dasar dan jalan hidup yang kekal, jalan hidup yang membawa damai? Apakah itu yang kita jalankan, kita terima, dan kita lakukan? Nah, saudara-saudara, kalau kita menerima apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu, yaitu bahwa kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu jalan damai, jalan sejahtera, jalan kehidupan, jalan yang benar menuju kepada kehidupan kekal, maka kita seringkali tidak bisa melepaskan diri, atau kita tidak bisa lepas dari apa yang disebutkan pertentangan, ditentang oleh banyak orang, dilawan oleh banyak orang. Itulah konsekuensi kita sebagai murid-murid Tuhan yang mengikuti jalan yang Tuhan Yesus ajaran kepada kita itu. Namun, jelas saudara-saudara, Tuhan mengharapkan kepada kita agar kita sungguh-sungguh mengikuti jalan yang Tuhan Yesus tunjukkan itu, yaitu jalan kasih, jalan kedamaian, jalan kejujuran, jalan ketentraman, dan lebih-lebih jalan menuju kehidupan kekal. Itulah yang Tuhan Yesus harapkan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, yaitu api cinta kasih, api Roh Kudus sendiri. Bersama Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, kita akan mampu untuk bertahan di dalam perlawanan dan pertentangan di mana orang menentang kita. Bersama Yesus, bersama Roh Kudus, kita pasti bisa. Amin.